Bayangkan satu hari di Madinah, langit cerah dari pagi sampai sore tanpa awan sedikit pun. Tanah mulai mengering, tanaman tidak tumbuh, orang-orang gelisah karena hujan tak kunjung turun. Hari demi hari berlalu, harapan perlahan menipis. Sampai akhirnya, di tengah kondisi itu, satu doa dipanjatkan. Doa yang sederhana, tapi penuh keyakinan. Doa yang keluar dari hati orang yang paling dicintai Allah. Dan setelah doa itu terangkat, langit yang tadi cerah tidak lagi sama. Inilah kisah nyata, hujan yang turun setelah Rasulullah Muhammad berdoa. Pada suatu masa, kota Madinah berada dalam keadaan yang sulit. Hujan tidak turun dalam waktu lama. Tanah mengering, retak, dan kehilangan kesuburannya. Tanaman tidak lagi tumbuh dengan baik. Hewan-hewan mulai kehausan. Persediaan makanan menipis. Wajah-wajah manusia dipenuhi rasa khawatir dan cemas. Setiap hari mereka menengadah ke langit, namun yang terlihat hanyalah langit cerah tanpa tanda hujan. Kekeringan ini mulai memengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh. Hingga tibalah hari Jumat, kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah. Di tengah khutbah itu, seorang sahabat berdiri dan menyampaikan keluhannya. Ia berkata dengan suara yang menggambarkan keputusasaan. "Wahai Rasulullah, harta telah binasa, ternak-ternak mati, dan perjalanan menjadi sulit. Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami." Saat itu Nabi Muhammad masih berdiri di atas mimbar, belum turun, dan seluruh perhatian jamaah tertuju pada beliau. Rasulullah mengangkat kedua tangannya di hadapan para sahabat yang sedang diliputi kecemasan. Beliau tidak berpaling, tidak meninggalkan mimbar, dan tidak menunda. Doa itu dipanjatkan dengan penuh ketundukan, sebagai bentuk penghambaan total kepada Allah. Suasana masjid menjadi hening. Tidak terdengar apapun selain suara doa Rasulullah. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Tidak ada permintaan yang bertele-tele. Namun setiap kalimat doa dipenuhi keyakinan dan harapan. Para sahabat menyaksikan langsung bagaimana seorang nabi menyerahkan seluruh urusan umatnya kepada Rabb semesta alam. Rasulullah berdoa dengan hati yang yakin, bukan ragu, bukan pula sekadar berharap. Doa itu adalah doa seorang utusan Allah yang percaya sepenuhnya bahwa pertolongan Allah pasti datang. Dan pada saat itu, perlahan-lahan suasana berubah. Langit yang tadinya cerah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Awan mulai tampak, udara terasa berbeda, seakan alam sedang bersiap menyambut sesuatu yang besar. Para sahabat saling memandang. Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, kami belum melihat awan sedikit pun sebelumnya." Langit yang tadi cerah, kini benar-benar berubah. Awan berkumpul, angin berembus, dan suasana Madinah tidak lagi sama. Tak lama kemudian tetesan hujan pertama pun jatuh ke bumi. Disusul hujan yang semakin deras, hingga tanah yang kering mulai basah kembali. Hujan itu tidak berhenti sehari, tidak pula 2 hari. Ia terus turun dari hari ke hari. Madinah diguyur hujan hingga hampir sepekan penuh. Tanah yang retak kembali menyerap air, tanaman mulai hidup, hewan-hewan mendapatkan minum, dan kegelisahan manusia perlahan berubah menjadi rasa syukur. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya, dan ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mampu menghalanginya. Kisah ini bukan dongeng, bukan pula cerita yang dibuat-buat. Peristiwa ini diriwayatkan dalam hadis sahih dan dicatat oleh para ulama terpercaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis yang paling ketat dalam menyeleksi riwayat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat, lalu mengeluhkan kekeringan. Maka Rasulullah berdoa dan hujan pun turun. Dalam riwayat lain disebutkan, hujan turun dengan sangat deras hingga berlangsung beberapa hari. Lalu para sahabat kembali mengadu karena hujan menjadi berlebihan. Maka Nabi Muhammad kembali berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami."
Anas bin Malik berkata, awan pun terbelah dan hujan berpindah ke sekitar Madinah, sementara kota itu sendiri menjadi cerah. Hadis ini menunjukkan bahwa hujan turun dan berhenti semata-mata dengan izin Allah, dan doa Rasulullah dikabulkan secara nyata. Dari kisah ini kita belajar bahwa doa bukan sekadar kata-kata. Keikhlasan mampu mengalahkan segalanya, dan Allah mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Jika hujan bisa turun karena doa, maka masalahmu pun bisa terangkat dengan doa. Mungkin hari ini doamu belum terkabul, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang menyiapkan waktu yang paling tepat. Jangan lelah berdoa, jangan ragu berharap, karena Tuhan yang menurunkan hujan adalah Tuhan yang sama, yang mengatur seluruh hidupmu. Jika kisah ini menenangkan hatimu, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang ikut merasakan kebaikannya. Dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah Islami lainnya yang insya Allah menambah iman dan menguatkan hati. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.